seperti ada letusan itu dibarengi dengan air yang tinggi, semua menjerit. Tidak sedikit dari cerita mistis, bahkan mitos yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Awal Desember lalu, Gunung Semeru kembali memuntahkan semburan awan panasnya. Ya untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini, itu kawasan Sumbersari. Namun ada yang janggal yang menggegerkan masyarakat luas. Benarkah lokasi angker yang berada di kawasan Gunung Semeru tersebut memiliki energi lain? Begitu banyak pesan dari meletusnya Gunung Semeru. Salah satunya, nilai negatif yang sudah terlalu tinggi. Hingga kita harus menghormati alam dan mulai mendekatkan diri kembali kepada Sang Pencipta. Dari kacamata berbagai paranormal mengatakan akan ada gunung yang meletus yang menyusul Gunung Semeru. Mari kita kupas tuntas di Mata Indigo. Mian dan Mbak Furi, kalau kita lihat ya, 4 Desember 2022 lalu, Gunung Semeru kembali meletus dan mengeluarkan semburan awan panasnya. Nah, dari kacamata Indigo apa yang terjadi yang bisa kita sharing? Mbak Furi dulu mungkin ya? Iya, itu ada sebuah pertanda bahwa nanti akan ada letusan yang lebih besar kalau saya lihat. Jadi alam dan semesta memberikan pesan kepada masyarakat di sekitarnya untuk lebih berhati-hati dan lebih waspada, itu aja. Kalau Mian, lihat ya. Kalau Mian lihat di sini itu adalah pengalihan bencana selanjutnya. Bukan hanya Semeru nantinya, ada gunung-gunung lain yang akan memperlihatkan eksistensi dan energi. Iya. Bahkan Mian lihat di sini juga seperti ada gambaran paling lambat itu pertengahan tahun depan itu akan adanya letusan yang luar biasa. Semoga aja itu nggak terjadi. Bahkan, di sini ada yang berbicara, katanya saya masih sayang dengan manusia di bumi dengan letusan ini, makanya nggak ada korban. Dan itu udah prepare. Itu seperti peringatan. Iya. Nah, tapi jika manusia tidak kembali ke jalan yang benar dan terus mengeluarkan energi negatif, jangan salahkan alam. Jika semuanya akan rata, semuanya akan kembali pada hilang. Kembali pada nggak tahu, hilang. Oh, penglihatan Mian sampai pada titik tadi ya? Iya, itu dia menyampaikan Mian, terus Mian ucapkan lagi. Terakhir dia bilang, kembali pada, maksudnya gimana ya? Itu juga Mian nggak ngerti. Kayak ada teka-teki yang, kayak kita tuh harus benar-benar memperbaiki diri di tahun depan itu. Itu kan saya bilang tadi ya, seperti reminder Mbak Furi juga bilang ya, bahwa yuk kita kembali peduli pada alam dan mendekatkan pada Yang Maha Kuasa tentunya. Betul. Karena semua terciptakan dari Yang Maha Kuasa kan. Nah, tapi ini yang mungkin harus didengar oleh orang-orang yang berada di sekitar sini, orang banyak yang melihat ini juga ya. Nah, tapi kalau kita lihat di ini ya, layar ini ya, ada seperti cahaya titik merah yang timbul di Gunung Semeru. Nah, ini dikabarkan akan ada letusan lainnya lagi. Nah, ini seperti apa? Dari Mian dulu mungkin. Di sini Mian lihat 4 titik cahaya merah di langit. Mungkin ini bisa dibilang Gunung Merapi yang aktif, yang bakalan meletus. Terus juga
Oke, yang pertama adalah Gunung Merapi. Yang kedua lebih besar lagi, sekarang Semeru. Yang ketiga itu anak baru induk Krakatau. Dan seperti ada letusan itu dibarengi dengan air yang tinggi, semua menjerit. Jangan terjadi. Gimana? Apa yang Mian lihat? Apa yang Mian lihat dari air yang tinggi itu? Aja manusia, dosa-dosa manusia. Jadi kemungkinan bakalan ada tsunami ya, Mian ya? Gunungnya marah. Dipakai maksiat. Manusia banyak berbohong, dosa besar. Okay. Ini kapan, Mian? Yang Mian lihat ini? 2 tahun. Gak lebih dari 2 tahun. Semuanya yang di atas bakalan tenggelam. Jangan harap kalian bisa bertaubat pada sudah waktunya. Ingat itu. Sebelum terlambat. Taubat kalian! Muak saya! Hati kalian busuk. Jaga lisan kalian. Pikiran kalian. Jangan macam-macam. Tanah akan kembali ke tanah. Oke. Itu tadi yang masuk siapa, Mian? Yang marah-marah? Gak tahu. Nggak tahu. Dari sosok yang ada di Gunung Semeru? Please kontrol. Iya. Jadi kalau Kak Furi lihat kan tadi merasakan ada kemarahan, kekecewaan mereka terhadap ulah manusia selama ini gitu ya. Karena mungkin mereka juga sebenarnya sedih kalau ada ledakan, letusan, karena itu juga kan merupakan tempat tinggal dari mereka. Nah, yang di atas akan jatuh tenggelam itu maksudnya apa? Dan akan rata tadi, ya. Tadi sempat kita dengarkan, ya. Kalau Mian lihat di sini gambarannya kayak ibarat kata air yang akan menyusul ke daratan. Gitu. Jadi tanah tuh makin ke bawah. Air. Lebih tinggi daripada daratan. Ya, itu bukan karena dosa-dosa manusia aja, tapi dari mulai proyek-proyek yang tidak menjaga ekosistem alam. Terus juga di sini Mian banyak kerajaan-kerajaan dulu sebangsa gaib gitu yang terasa seusik, dipindah dan pada akhirnya mereka bingung tempat di mana. Nah, kadang kan saat kita ingin membangun katanya sosok ini dipindahkan ke tempat-tempat lain. Gitu, tapi saat ditempatkan tempat lain dia dipindahkan ya, mereka mau tinggal di mana? Gitu, kita hanya di sini mencari keuntungan, berbisnis, tapi tanpa melihat kita hidup berdampingan. Gitu, karena gini, kalau kita tidak hidup berdampingan, otomatis kita meninggal dan otomatis kita ada di dunia lain. Tapi ini kan dunia kita dan dunia mereka. Harmoninya seperti itu kan sebetulnya. Iya. Kita hidup aktivitas di zaman sekarang, tapi saat kita flashback ke belakang itu zaman-zaman kerajaan itu masih ada. Tapi bukan berbentuk manusia, tapi berbentuk energi. Energi yang mereka lakukan, aktivitas sama aja gitu. Di gunung juga mereka pada zaman kerajaan, sosok-sosoknya ada, masih ada. Bahkan di sini bukan hanya satu. Mian lihat di sini banyak juga ada gunung yang dijaga oleh sebangsa kerajaan di situ. Gunung apa itu, Mian? Mian dimarahin, diam kamu.
Dingin banget. Ya. Minum dulu. Ya, minum dulu. Kita tahu bahwa Gunung Semeru kan ada juru kuncinya ya. Betul. Ya, Mbak Dipo kalau nggak salah namanya ya. Nah, beliau sudah berpulang. Tapi sebelum berpulang, beliau sempat mengisahkan kalau pada saat Gunung Merapi itu meletus, ya, pergilah ke arah sungai. Jangan pernah justru menuju ke arah Gunung Sawur. Ya, ini kan reminder lagi. Betul. Ya, diingatkan lagi oleh almarhum ya Mbak Puri. Ya, betul. Jadi kalau yang namanya kuncen gitu ya, pasti dia seringkali mendapatkan wangsit dari sosok-sosok yang ada di sana. Apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia katakan kepada masyarakat setempat supaya di saat melihat arah menuju ke Gunung Sawur itu justru akan menambah angka korban dan lain sebagainya, disarankan untuk mengikuti alur yang ada di sungai seperti itu. Itu sebenarnya sudah merupakan petunjuk sehingga masyarakat harus benar-benar paham pada saat ini terjadi, itu yang harus dia lakukan gitu. Kalau Spirit Doll melihatnya, ya, jadi kalau menurut sosoknya Mbah Jawir sendiri ya, jadi dimanapun kita melangkah tentunya alam ini kan memiliki kehidupannya sendiri di alam sana. Banyak sekali yang terusik dengan ulah pola manusia. Jadi bukan hanya karena misalnya manusia banyak melakukan pembangunan, itu juga salah satunya. Tapi ada juga manusia-manusia yang mengeluarkan aura-aura yang negatif. Seperti misalnya manusia yang terlalu ingin menguasai orang, mengirim-ngirimkan santet, menyuruh-nyuruh makhluk untuk melakukan hal-hal yang negatif terhadap manusia lain. Serakah itu pun mengganggu mereka gitu. Sudah sangat sedikit orang yang mau gitu datang ke gunung untuk melakukan doa, untuk meditasi, untuk cleansing dan lain sebagainya gitu. Jadi istilahnya mereka pun mulai marah. Dengan cara seperti ini, mereka harap dengan menyampaikan pesan ya melalui anak-anak indigo atau orang-orang yang paham tentang spiritual, diharapkan manusia bisa melakukan perubahan sedikit demi sedikit, sehingga bukan cuma kehidupan manusia itu aja yang terbantu, tapi kehidupan mereka pun terbantu gitu. Seperti itu sih. Kalau Mian melihat dari mungkin kita pakai media air ya mungkin ya, untuk melihat hal ini. Masih gemetar. Masih tadi ya. Mian lihat di sini gambaran tiba-tiba seperti kayak kita lagi bakar api unggun, dilempar, kayak gitu langsung. Terus 4 titik itu adalah teka-teki. Letusan sekarang itu adalah teka-teki, pengingat. Karena di letusan pertama itu erupsi, itu nggak jadi, cuman tarik nafas. Kedua meletus, tapi tidak ada korban. Yang ketiga tersedak, batuk. Yang keempat muntah. Ciri-cirinya itu jelas banget. Percaya atau tidak, Mian lebih baik dibully dan ini nggak terjadi daripada ini terjadi Mian yang dosa menyampaikan informasi dan nggak tahu sih, Mian serba salah. Sampaikan aja. Jadi iya. Jadi Allah menyampaikan bahwa saatnya kita berubah, saatnya kita sadar, jangan mau dikontrol oleh sosok negatif. Bukan saatnya kita tergiur di dunia seperti ini. Ini waktunya kita sadar. Manusia hidup cuma sekali. Mereka disabari. Ada zona
Tengkorak Blank 75. Nah ini dimana juga para pendaki, ya ada mitos itu kan bahwa ini ada yang harus mengikuti turun ya, tapi akhirnya lewat jalur itu gitu loh, dan akhirnya hilang, ditemukan kembali. Nah ini mitos atau memang betul-betul ada? Ya betul-betul ada sih. Banyak terjadi, makanya kalau pendakian gunung itu tidak boleh lepas dari rombongan. Senantiasa berdoa, tidak boleh ngelamun, berbicara sembarangan. Untuk perempuan juga disarankan tidak mendaki gunung di saat sedang menstruasi gitu. Karena suka ada sosok-sosok yang menyamar. Menyamar sebagai rombongan lalu membawa orang itu tersesat gitu, seperti terpisah. Jadi misalnya rombongannya ada 6 orang, tiba-tiba yang 2-nya terpisah aja, yang 5 nyari-nyari nggak ketemu. Ternyata sudah berapa hari baru ditemukan berada di jurang gitu. Jadi sosok-sosok yang menyesatkan seperti ini memang seringkali dianggap sebagai sosok usil, kayak begitu. Karena sebenarnya yang menjaga gunung itu bukan sosok yang usil, bukan mereka. Tapi yang usil-usil ini selalu ada di mana mereka mencari mangsa untuk bisa disesatkan. Oke, kalau dari Mian, jadi gini, kita hidup berdampingan. Alam manusia dan alam mereka. Saat manusia disesatkan oleh sosok mereka, pertama adalah etika manusia itu tidak dijaga. Yang kedua, dia melakukan kesalahan. Kenapa banyak yang tersesat? Karena kebanyakan yang menyesatkan itu adalah sosok yang masuk ke dalam pikiran kita, lalu ke mata kita. Seakan-akan itu kita melihat tempat itu, padahal tempat lain. Jadi ke arah yang berbeda. Nah, disitulah ketika mereka disembunyikan dan kadang ada beberapa hari yang nggak ketemu, terus sampai kurus. Nah, itu tidak boleh. Manusia. Iya, tidak boleh bersiul juga. Oh gitu. Iya, ada larangan bersiul juga. Jadi katanya konon kalau kita bersiul di gunung itu akan mengundang mereka yang negatif dan dia akan menyamar gitu, samar menjadi orang yang sedang bersama dengan kita padahal sebetulnya itu seperti bukan. Memanggil mereka gitu mungkin. Betul, memanggil tapi yang negatifnya justru sosok. Karena di gunung kan negatif. banyak yang bersiul ya kadang-kadang ya. Iya. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Di Semeru atau di gunung-gunung lainnya? Di gunung manapun. Di gunung manapun. Nah, karena ada pendaki yang hilang selama bertahun-tahun bahkan sampai tidak ditemukan. Itu pun ada ya kayak gitu ya. Ada. Nah, lalu kalau tidak diketemukan mereka di mana? Ada yang disembunyikan di alam mereka. Seperti itu, misalnya untuk orang-orang yang memang memiliki kesalahan yang fatal. Misalnya mereka buang air kecil sembarangan, atau misalnya seperti tadi yang Mian sampaikan menendang pohon atau melakukan hubungan seperti itu di sana, melakukan hal-hal yang negatif sehingga akhirnya mereka sengaja dibawa ke alam sana dan disembunyikan, tidak ketemu. Tetapi pada beberapa case yang akhirnya keluarganya datang berdoa ditemani oleh kuncen, biasanya meskipun sudah memakan waktu sekitar 3 minggu gitu masih bisa ditemukan, dan biasanya lokasi ditemukannya itu nggak jauh dari lokasi dia hilang, seperti itu. Jadi mata orang juga suka ditutup gitu. Jadi nggak melihat ya. Lalu kalau saya tidak salah ada 2 patung Arcopodo. Ya, itu patung prajurit kerajaan Majapahit ya. Betul. Nah ini pun cuma bisa dilihat orang yang punya mata batin pada saat mereka berada di Gunung Semeru. Betul. Nah ini reminder juga kah atau apa sebetulnya? Sebetulnya mereka menjaga. Jadi banyak sekali orang yang melakukan ritual larung di gunung ya. Itu larung itu artinya kita memberikan doa sesaji kepada semesta lah yang menjaga di gunung. Terus juga minta izin agar para pendaki tidak diganggu, masyarakat sekitar juga dilindungi. Biasanya ada upacara seperti ini setahun sekali, terutama di malam 1 Suro. Nah, mereka memberikan sesaji seperti itu kepada penjaga dan prajurit ini karena diyakini bahwa 2 sosok inilah yang menjaga Gunung Semeru dari dulu, dari zaman Majapahit sampai dengan saat ini gitu. Jadi cerita dulu, kehidupan itu kan semakin berjalan.
yang awalnya tanah itu di bawah. Ketika kan sering ditemukan benda-benda pada zaman dulu yang terkubur. Nah kan itu bisa disebabkan oleh letusan. Nah jadi menutupi jadi tanah gitu kan. Nah bagian gunung juga di sekitaran gunung itu pasti ada benda-benda peninggalan dulu pada zaman kerajaan. Nah ada juga hal gaibnya yang dimana pernah ada kayak kerajaan dulu yang pernah semedi atau mencari ilmu gitu kanuragan di sana yang pada akhirnya sosok itu meninggal tapi sosoknya masih ada di sana kayak gitu untuk menetral. Nah saat gunung itu meletus dan si sosok penghuni gunung itu ada, mereka bakalan bangkit. Nah jadi mereka bangkit semua dan itu walau alam sih jadi kayak terus seperti perang gitu kejadiannya dan makanya dari itu kita hidup di era modern semakin berkembang dan dimana etika otak manusia itu semakin berjalan dan kadang kita nggak lihat ke belakang seperti apa musyrik lah atau apalah padahal kita tujuannya itu jaga etika kita untuk alam lain juga. Nggak hanya manusia punya perasaan, alam pun juga. Apalagi sosok mereka yang dari dulu ratusan tahun, ribuan tahun penghuni bumi yang menjadi makhluk dan kita nggak sembarang orang bisa melihat kayak gitu. Jaga gitu mereka gitu. Yang sampai kita menyakiti mereka. Kebanyakan orang sekarang, yang penting happy, apalah. Tapi perasaan mereka nggak dijaga. Apa harus semua manusia bisa melihat sosok mereka? Enggak. Jika semua manusia bisa melihat sosok mereka, gimana? Apakah harus bisa dilihat dulu, baru beretika baik gitu maksudnya kan? Iya. Iya kan? Kan etika baik, kapanpun, dimanapun memang udah keharusan kan ya. Apalagi mengunjungi tempat yang memang bukan tempatnya mereka kan gitu. Iya betul. Makanya di sini Mian emosi karena aura sosok yang ada di sana tuh semua pada emosi sekarang. Kayak itu yang Mian lihat. Iya, emosi. Mereka nggak mau masuk ke Mian, mungkin takut terjadi hal apa gitu dan mereka baik gitu. Takutnya energi Mian drop, sakit dan mereka cuma menyampaikan gitu. Dari raut muka, energi mereka, emosi semua. Kapan kalian sadar? Kita ngejaga tuh bukan kayak ngejaga bayi. Jadi sosok-sosoknya marah sehingga energi yang terserap sama Mian energi kemarahan. Makanya dari tadi Mian agak emosional kayak gitu. Kelihatan seperti itu ya, jelas sekali ya. Iya. Jadi berdasarkan cerita ya kita juga tahu bahwa begitu banyak tempat-tempat yang dalam tanda kutip menyeramkan yang ada di kaki-kaki gunung termasuk Semeru ini sendiri. Nah, tadi kan Mian Mbak Furi juga bilang bahwa ya memang ada di semesta ini ada yang lain gitu loh di sana gitu loh. Betul. Bahkan itu yang menjaga sebetulnya ya. Tapi ada juga yang usil yang apabila orang melakukan kesalahan dia akan mencoba untuk menyesatkan seperti itu ya. Nah, seringkali juga bahkan ada yang kesurupan ya di gunung. Itu karena mereka kehilangan konsentrasi kah atau kesalahan yang mereka lakukan juga? Beda-beda sih. Ada yang kesalahan yang mereka lakukan atau mereka menginjak sesuatu yang sebenarnya di situ tempatnya keramat. Atau misalnya udah nggak tahan, akhirnya dia buang air kecil sembarangan. Tanpa permisi. Tanpa permisi. Dan ini juga memang biasanya bisa disembuhkannya itu setelah si rombongan ini bisa membawa dia ke kuncen. Karena kalau gunung itu kan tidak terlepas dari kuncennya. Dia yang mengenal siapa saja sosok-sosok yang ada di sana dan apa yang harus dilakukan terhadap anggota rombongan tersebut biasanya. Ya, ada sosok manusia, ada sosok binatang, hewan. Betul. Itu ada. Jadi memang kuncen adalah yang juru kuncinya ya untuk perantara ya. Perantara. Nah kalau udah nggak ada, sudah berpulang siapa yang harus? Biasanya masih ada keturunannya, penerusnya gitu. Seperti Mbah Dipo ada keponakannya, ada juga cucunya. Jadi
ada anggota keluarga yang paham dan tahu apa yang harus dibaca doanya dan apa yang harus dikasih, misalnya harus memberikan kelapa hijau kah sebagai permintaan maaf gitu atau apa itu. Nah, Mian melihat sosok seperti apa yang ada di sana, Mian? Mian lihat di sini. Tadi yang murka tadi ya. Iya, yang ada sosok ini, manusia, ada sosok hewan, binatang. Ini tuh kayak semuanya kayak ngadu ke Mian gitu. Mian sampai bingung 4 titik ini tuh mereka kayak emosinya panas banget dan Mian bingung mulai dari mana, tapi di sini mereka bilang katanya oke, jantung bumi terletak pada gunung. Jika hati kita hancur, semuanya juga bakalan hancur. Dia bilang katanya aduh mulai gimana? Jadi titip jaga tadi katanya. Iya, titip jaga katanya. Terus jangan berbuat yang aneh-aneh. Meski perkembangan zaman semakin modern gitu, jaga alam. Jangan hanya karena uang kita tergiur gitu kan. Terus juga bukan bukan hanya di Indonesia aja, di luar juga sama gitu kan. Bahkan di berita sekarang terjadi kayak tsunami di luar negeri. Terus juga ada bencana. Jadi itu tuh kayak emang udah ngebuka kita untuk Indonesia ini sendiri gitu. Bencana yang dari luar tuh sebagai pelajaran gitu sebelum di Indonesia ini. Karena tadi meletusnya gunung berapi ini karena begitu banyak daya negatif yang ada kan. Iya, betul. Pada masyarakat, pada lingkungan yang mengganggu lingkungan, sehingga terbentuk hal-hal yang seperti ini tadi. Ya, jadi ini saatnya kita untuk lebih mendekatkan diri lagi, introspeksi diri, lalu kemudian melihat pesan-pesan, ya, secara positif tentunya ya, yang datang melalui teman-teman dari anak-anak Indigo, yang bisa menangkap pesan itu. Terus juga di sini banyak fenomena yang ngaku-ngaku Indigo, bukan berarti Mian juga emang pure Indigo. Karena Mian seperti ini juga karena penyampaian mereka gitu, sosok-sosok yang emang percaya bahwa itu layak Mian sampaikan gitu kan. Terus juga kalau emang nggak pure atau gimana, janganlah mencari ilmu yang nggak jelas. Gitu, datang ke tempat A untuk cari ilmu biar sakti atau apa, jangan aneh-aneh. Semua manusia itu sebenarnya punya, tapi kembali lagi sama hatinya gitu. Jangan sampai kayak pengen jadi Indigo, buka dong mata batinnya. Terus ada orang yang pura-pura udah Indigo, dibuka mata batinnya, itu juga kan jadi efek negatif, menyesatkan manusia. Terus juga datang ke dukun untuk mencelakai seseorang, dukunnya di gunung A, penghuni ini kuncen gitu kan. Kan itu juga jadi bahaya. Yang seharusnya jadi amanat untuk ngejaga, malah kayak menyesatkan manusia juga. Ya itu kesalahannya. Ini yang dimaksud tadi ya, makin sesat, makin serakah, makin greedy, makin melakukan perbuatan-perbuatan yang demi untuk memuaskan nafsunya sendiri ya. Iya. Jadi kan sebenarnya anak Indigo ini memiliki beberapa vision untuk disampaikan kepada masyarakat, sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti ya. Karena setiap anak Indigo setiap kali mendapatkan vision itu, kita pun sama merasakan kesedihan, merasakan hati yang berat, dan kita tidak ingin hal tersebut terjadi. Jadi kalau misalnya tadi dari Kak Furi atau dari Mian ada sesuatu hal yang agak sedikit menakutkan yang terjadi, mari kita berdoa bersama-sama, saling introspeksi dan memperbaiki gitu ya. Bagaimana cara kita memperlakukan diri sendiri, memperlakukan orang lain, terus juga memperlakukan alam semesta supaya bisa jauh lebih baik lagi gitu. Terima kasih udah nonton Mata Indigo, dan sekali lagi kita akan disclaimer ya, bahwa ini adalah prediksi ya, dari teman-teman anak-anak Indigo tentang fenomena ini. Terima kasih dan sampai jumpa.